anak laki-laki setelah terlahir kembali. Hal pertama yang ia lakukan adalah menandatangani surat cerai untuk ibunya. Karena di kehidupan sebelumnya ia terlalu percaya bujuk rayu ayahnya, hingga memutus hubungan dengan ibu yang begitu menyayanginya. Tak disangka baru saja ia mewarisi harta keluarga, ia langsung diracuni. Dan semua itu adalah konspirasi ayah serta wanita licik, demi merebut seluruh kekayaannya. Kini ia kembali ke usia 8 tahun, tepat di hari perceraian orang tuanya. Melihat ibunya memohon pada ayah agar jangan bercerai, anak itu justru tenang menekan cap merah, lalu menenangkan ibunya. Berjanji akan membuat hidupnya bahagia di masa depan. Setelah itu ia mengambil tabungan ibunya, langsung berlari ke jalan barang antik, dan membeli tumpukan besi tua tak berguna. Ayahnya menertawakan dan mengejeknya bodoh. Wanita licik bahkan dengan sombong memamerkan batu mata kucing. Anak itu sekali lihat langsung mengenali. Itu adalah hiasan dari sebuah patung Buddha. Mereka tak tahu, di kehidupan lalu patung itu dibeli oleh orang Tionghoa perantauan seharga 5 juta dolar, demi menutupi identitasnya. Anak itu tetap membeli semua barang rongsokan. Tak lama kemudian ibunya datang. Melihat semua uang pendaftaran habis dipakai, ia pun marah besar. Namun anak itu tetap tenang berkata, sebentar lagi mereka akan kaya raya. Ucapan ini justru membuat wanita licik semakin mengejek, bahkan bersumpah, jika barang murahan itu benar-benar bernilai, ia rela mengakui anak itu sebagai ayah angkatnya. Tapi ia sama sekali tak tahu, sebentar lagi ia akan menyesali kata-katanya. Di saat yang sama seorang presdir selesai berkeliling jalan barang antik, namun belum menemukan hadiah yang cocok. Asistennya menyarankan ke balai lelang untuk judi batu giok. Presdir teringat pada patung Buddha yang sempat ia sentuh, lalu segera memerintahkan sopir kembali ke jalan antik. Ketika itu wanita licik masih sibuk mengejek anak itu. Ayah dan pemilik toko juga yakin barang itu tak berharga. Bahkan ayahnya berkata, lebih baik menjual semua barang lalu bagi dua uangnya. Tepat saat itu presdir tiba, langsung berkata akan membeli semuanya. Wanita licik mulai ragu pada penilaiannya. Ayah tetap bersikeras tak ada yang berharga. Namun presdir tak peduli. Ia langsung mengeluarkan uang, berniat membeli semuanya seharga 30.000 dolar. Lalu meminta anak itu menyerahkan barang di tangannya. Namun anak itu dengan tenang menjawab, barang yang dijual hanyalah yang di lantai, sedangkan patung Buddha di tangannya. Berukir lambang kerajaan di bagian bawah, minimal bernilai 5 juta dolar. Presdir mengira ia salah dengar dan hanya 500.000 dolar. Lalu bersiap menawar lagi. Semua orang terkejut. Namun anak itu kembali menegaskan, ia hanya akan menjual seharga 5 juta dolar. Presdir tercengang. Bahkan berkata seluruh New York tak ada yang sanggup memberi harga lebih tinggi. Anak itu justru mengajukan taruhan. Jika benar terjual 5 juta dolar, presdir harus menjadi muridnya. Baru saja taruhan disepakati, dua orang Tionghoa perantauan muncul, mengatakan mereka mencari harta itu sesuai wasiat kakek. Karena patung Buddha itu adalah pusaka keluarga yang hilang. Seorang wanita cantik langsung maju menanyakan harga. Anak itu dengan tegas menjawab, kurang dari 5 juta dolar tidak dijual. Penerjemah ketakutan dan terdiam. Namun ayahnya cepat-cepat menghentikan. Ia memanfaatkan fakta hanya ada satu penerjemah, lalu menekan harga menjadi 600.000 dolar, dan berniat berbagi sisa selisih dengan penerjemah. Awalnya penerjemah ragu, karena ini bisa membuatnya masuk penjara. Tapi ayahnya terus membujuk. Akhirnya ia pun tergoda. Anak itu melihat ayahnya menarik penerjemah ke samping, langsung tahu mereka berniat menipu. Dan benar saja kecurigaannya terbukti. Setelah bernegosiasi, penerjemah sadar betapa pentingnya barang itu. Ia buru-buru menambah harga. Orang Tionghoa perantauan di samping pun panik. Takut anak itu tak mau menjual. Mereka langsung menawar hingga 1 juta dolar. Tapi anak itu tetap menolak. Presdir pun menyadari penerjemah itu sengaja memalsukan terjemahan. Ia ingin menggantikan penerjemah, namun dengan syarat